Beliaulah Imam Al-Alim Al-Amil Al-Arif Billah Wajihuddin Abdurrahman bin Syekh bin Abdurrahman Aidi. Beliau menimba ilmu dari Imam Abdullah bin Ahmad Al-Aidrus, mendapat baju sufi darinya. Beliau pernah berjumpa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini pernah berkata kepada orang-orang yang hadir di hadapannya, lihatlah kepadaku karena aku telah memandang Syekh Abu Bakar bin Salim, dan orang yang memandangnya akan dimasukkan dalam surga oleh Allah. Memandang para wali ini bisa memasukkan orang itu ke surga. Artinya tajam dalamnya, bukan cuma memandang. Abu Lahab dulu memandang Rasulullah, tapi bukan dengan memandang dengan kemuliaan, malah masuk neraka. Banyak dulu zaman kufar, mereka memandang Nabi Muhammad tidak ada manfaat. Karena memandang Nabi Muhammad ke pasar, memandang Nabi Muhammad begini dan begitu, melihat Nabi Muhammad di urusan dunia, tidak dapat apa-apa. Nah, maksud di sini pandangan Tuhan, oh ini saya memandang orang ini. Karena saya memandang orang inilah saya tak mau begini. Karena saya memandang orang inilah saya mau begini. Jadi pandangan yang mempunyai makna. Beliau sangat menghormati guru kami. Setiap kali ia bersama anaknya Syekh datang menemui beliau, langsung beliau menaikkannya di atas kasurnya tanpa menaikkan yang lain. Bila melihatnya, beliau berkata, selamat datang wahai guru orang-orang banyak atau pemimpin orang banyak. Sayang benar Habib Abdullah Haddad ya. Ini gurunya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Haddad punya murid Syekh Yusuf Al-Makassar, itu ternyata guru kami berkata, aku pernah menemui Imam Abdurrahman bin Syekh Aidid ini. Beliau berkata padaku bahwa beliau habis menerima surat dari Imam Abdullah bin Muhammad Ba'alawi yang tinggal di kota Madinah, menceritakan tentang kondisi pikirannya yang bercabang dikarenakan kebanyakan membaca buku-buku. Beliau bertanya kepadaku, menurutmu jawaban apa yang sebaiknya kami kirimkan? Aku menjawab, Anda lebih mengetahui. Beliau berkata, menurutku sebaiknya ia tinggalkan membaca buku-buku itu. Guru kami juga berkata, aku pernah berjumpa dengan Imam Abdullah ini saat berziarah bersama ke makam Rasulullah SAW. Kami duduk beberapa kali dan kami mendapat manfaat darinya. Beliau sosok yang terhormat dan suka menutup diri. Semoga Allah memberi kita keberkahan beliau, para salaf dan para hamba soleh lainnya juga. Dari sini kita ketahui bahwa Imam Abdullah ini termasuk murid Imam Abdurrahman Aidid. Sedangkan guru kami menimba ilmu dari keduanya, tetapi beliau tidak menyebut yang pertama dari keduanya dalam qasidah ini. Beliau diyakini oleh segenap penduduk Madinah dan kekeramatan beliau terkenal di kalangan mereka. Bahkan Sayyid Mahmud Al-Kurdi menceritakan kejadian luar biasa yang ada pada buku yang telah beliau tulis tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Syekh bin Abdurrahman Aidid, beliau adalah sosok pribadi besar. Bahkan orang-orang di masanya, baik khusus maupun umum, laki-laki dan perempuan, telah sepakat dalam menghormati, mengambil berkah dan mengunjunginya. Beliau memiliki keramatan yang luar biasa dan kasyaf yang kuat, padahal beliau seorang yang buta huruf. Aku pernah mendengar guru kami berkata, suatu hari ia bersama ayahnya dari daerah ini pergi ke tempat pengajian Al-Quran. Di tengah jalan keduanya terlihat oleh Al-Arif Billah Abdullah bin Ahmad bin Husain Al-Aidrus. Beliau berkata kepada ayahnya, kelak rahasia dan makna Al-Quran akan mengalir pada dirinya, meski ia tidak memahaminya secara zahir. Dari sini kita bisa pahami bahwa Imam Abdullah Al-Aidrus telah memberikan pandangan khusus kepada Sayyid Syekh ini
dan beliau termasuk gurunya dan guru ayahnya. Karena tidak diragukan lagi bahwa Sadah Ba'alawi secara turun-temurun telah menyambung rahasia dan ilmu mereka. Berhubungan erat nasab yang merupakan tempat penanaman rahasia dan ma'rifat, semuanya diperoleh dari Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah khususkan Bani Alawi ini, mereka dengan keturunannya dan juga dengan ilmunya di situ menitipkan ada rahasia-rahasia Allah. Ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang memang ini jalurnya. Seperti orang kerja berdagang ada jalurnya, orang kerja ini jalurnya. Nah ini juga jalurnya. Oh kenapa bisa begini? Ya begitu sudah Allah yang ciptakannya. Allah ciptakan mata di sini. Mau berubah dunia ini bagaimanapun tetap mata kita di depan. Tangan di sini. Oh modern lah bagaimana? Memang begitu, tangan ini di depan dikasih Allah. Tidak bisa dirubah, tidak ada yang merubah. Oh karena zaman modern kita pindahkanlah mulut ini ke belakang, tidak bisa. Supaya apa? Supaya lebih bagus lagi. Sudah Allah tentukan tempatnya yang bagus, bagus. Begitu juga ilmu ini memang Allah pilih dari keturunan kekasihnya Nabi besar Muhammad. Di situ ada rahasia Allah. Allah titipkan turun-temurun. Dan Rasulullah bilang, anak keturunanku ini seperti kapalnya Nabi. Barang siapa naik di kapal tersebut mereka akan selamat. Nah, Bani atau Ba'alawi adalah salah satu keturunan yang banyak dari situ muncul daripada keturunan Rasulullah SAW. Dan syaitan, orang-orang yang tidak senang, orang-orang khususnya orang-orang pembenci turunan Nabi, mereka mau memutuskan ini Bani Alawi karena tahu di sini banyak mengeluarkan dakwah manfaat untuk umat ini, supaya diputuskan, supaya putus juga ilmunya Nabi Muhammad. Karena tersebarnya ilmu ini dari Bani Alawi, termasuk Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hamdan, Al-Habib Ali Habsyi, semuanya. Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita baca di sini semuanya keturunan Bani Alawi. Nah inilah zaman-zaman fitnah. Dari mana Bani Alawi ini? Dari Nabi Muhammad, mustikanya Rasulullah. Tapi tidak akan bisa ya, tidak ada satu kekuatan apapun yang sanggup mematikan nur cahaya yang Allah Subhanahu wa taala mau munculkan di muka bumi ini. Nah, Imam Syekhan bin Al-Husain bin Abu Bakar, ini satu lagi gurunya Habibul Haddan. Namanya Imam Syekhan bin Al-Husain bin Abu Bakar bin Salim, anaknya cucunya Syekh Bakar bin Salim. Beliau As-Sayyid Al-Wali Al-Awwah Al-Husni Al-Wari Al-Taqi Al-Sharif Al-Munif Syekhan bin Imam Al-Husain bin Abu Bakar bin Salim sahib inat. Beliau sosok pribadi yang agung, banyak menangis, berzikir, ibadah, rendah hati, banyak bertanya tentang situs ziarah atau peninggalan orang-orang soleh. Bahkan sering memotivasi orang-orang yang mengunjunginya untuk menghidupkan masjid dengan tadarrus Quran. Aku pernah mengunjunginya saat pertama kali menghadiri ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam. Beliau memperlakukanku dengan baik, menanyakan tentang keadaan kami dan para penziarah lainnya. Beliau menanyakan tentang tadarrus Al-Quran, senang sama Al-Quran ini Habib. Setiap ketemu orang pasti nanya, baca Al-Quran ya, jangan lupa baca Al-Quran. Yang ada di Masjid Bajraidan. Beliau sering menanyakan keadaan guru kami, sangat menghormati dan sering meminta doa darinya. Bahkan putra beliau Al-Allamah Salim bin Syekhan kerap kali mendatangi guru kami untuk belajar dan menimba berkah dari beliau. Mungkin saja ia terdorong oleh penghormatan ayahnya kepada guru kami. Wallahu a'lam. Dulu orang hidup itu yang dipikirkan, satu orang punya pribadian ini, hobinya berzikir, hobinya beribadah. Tapi sekarang anak-anak muda beda hobi sudah. Satu hobi main bola, satu hobi main basket, satu hobi ini. Coba mudah-mudahan muncul ada yang hobi berzikir ini, ada yang hobi bertasbih,
anak saya si fulan itu kelebihannya hobinya bersolawat. Kalau yang ini Al-Quran, kalau yang ini salat malam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rawima anfu man adraka abawayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala yudkhilahul jannah." Yang artinya, celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya pada usia lanjut, sedang mereka menyebabkannya tidak masuk surga, karena ia tidak memperlakukan keduanya dengan perlakuan yang dapat menyebabkannya masuk ke dalam surga. Dari hadis tersebut di atas, lebih dikhususkannya berbakti di usia lanjut, karena seseorang di usia lanjutnya lebih membutuhkan perhatian serta lebih membutuhkan seseorang yang mengubisinya dan memenuhi keperluannya melebihi daripada sebelum lanjut usia. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, "Man asbaha murdiyan li walidayhi musritan li fa'ana anhu rad, wa man asbaha murdiyan li musritan li walidayhi fa'ana anhu sakhit." Yang artinya, barang siapa di pagi harinya membuat senang kedua orang tuanya tetapi membuatku murka, maka aku ridho kepadanya, ya Allah. Dan barang siapa di pagi hari membuatku ridho, kata Rasulullah, tetapi ia membuat marah kedua orang tuanya, maka aku murka dengannya, ya Allah. Rasulullah bilang, tidak apa-apa, murka sama aku, tidak apa-apa, jangan nanti sama orang tua kalian. Ya, dibela benar sama Nabi, pasti ada sesuatu. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Birru aba'akum ya birrukum abna'ukum wa'afu an nisa'in nas ta'ifu nisa'ukum." Yang artinya, berbaktilah kepada orang tua kalian, nanti niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Nah, berkaca kita ya, kalau kita lihat bagaimana dulu kita sama orang tua kita. Kalau pengen anak kita berbakti sama kita, kita tunjukkan kita berbakti sama orang tua kita. Kita tunjukkan, lihat, abah setiap hari doakan orang tua, abah setiap hari baca Quran supaya orang tua senang. Abah tidak pernah berangkat kemana pun kecuali sudah niat dulu, ya Allah ampunkan dosa orang tua, berkat hadir majelis, berkat ini, semua gerak-geriknya orang tuanya dia mesti dapat. Si anak tahu, melihat itu, akhirnya jadi ikut berbakti dia sama orang tua. Nanti dia pun begitu sama anaknya. Ini pesannya Nabi Muhammad, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Dan peliharalah diri kalian dari istri orang lain, niscaya istri akan memelihara dirinya. Niscaya istri akan memelihara dirinya. Jadi jangan sampai kita senang sama istri orang. Tidak ada kejahatan yang lebih jahat, dibilang, lebih daripada ngambil istri orang. Kita ambil, kita nikahi. La ilaha illallah. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seseorang lelaki yang meminta izin dari beliau SAW untuk berjihad, berperang di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, "Ahayyun walidaka?" Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Artinya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Yang menjawab, ya Rasulullah, mereka masih hidup, wahai Rasulullah. Lalu beliau SAW bersabda, maka berjihadlah kepada keduanya. Bukan dibunuh keduanya, maksudnya menghadap kepada kedua orang tua.
karena hal itu lebih utama bagi dirimu. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ma haqqul walidain ala waladihima, faqala huma jannatuka wa naruk. Apakah hak kedua orang tua atas anaknya? Kemudian beliau SAW menjawab, keduanya ini adalah surgamu dan nerakamu. Tergantung, bisa jadi surga kita, bisa jadi neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang tua kita surga kita, insyaallah, dan kita surganya orang tua kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, man sarrahu ayyamudda lahu fi umrih wa yuzad lahu fi rizqi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Yang artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya ditambahkan, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali kerabatnya. InsyaAllah rezeki terbuka, silaturahmi bagus, taat sama orang tua. Dalam hadisnya yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, thalathatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, mudminul khamri wal 'aqbi li walidayhi wad dayyuth alladhi yubirrul khubtha bi ahlihi. Artinya 3 orang yang Allah haramkan surga atas mereka, yaitu orang yang selalu meminum minuman keras, pendurhaka kedua orang tua, dan orang jahat yang menanamkan keburukan kepada keluarganya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, anna birrul walidain afdal minal hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah, wa anna al-'aqqa li walidayhi la yanzurullah ilaihi yawmal qiyamah, wa annahu lam yurih raihatal jannah. Yang artinya bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada haji, umrah, dan jihad di jalan Allah. Dan sesungguhnya orang berdurhaka kepada kedua orang tuanya kelak di hari kiamat, Allah tidak akan memandangnya, dan sesungguhnya ia tidak akan mencium bau surga. Jadi hak kedua orang tua adalah hak terbesar setelah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hendaknya kau berbakti, berbuat baik, mentaati, merendah hati, dan lebih mendahulukan kedua orang tua dalam pemberian hadiah dan kebaikan daripada dirimu sendiri, istrimu, dan anak-anakmu. Dan hal itu harus engkau lakukan tanpa ada perasaan berjasa atau mereka atau berat hati terhadap mereka. Tak boleh kita kasih seolah-olah kita berjasa sama orang tua kita. Nah, seolah-olah kita yang menghidupkan orang tua kita. Nah, kita hidup ini dari orang tua. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, orang tua, mertua sama aja. Dua-duanya itu orang tua semuanya. Jangan sampai kita melarang suami kita atau melarang istri kita kasih orang tua sendiri. Mertua kita larang, tertutup itu rezeki, berkah ini. Itu aja hidup. Udah ada sia-sia. Hidup di dunia yang sebentar ini sia-sia aja. Nggak bisa menghormati orang tua. Merasa diri hebat. Seolah-olah orang tua kita atau mertua kita yang hidup. Padahal dengan kita memberi itu kita jadi hidup. Kembali ke kita sendiri. Dan surga, siapa yang mau ngasih surga? Kalau sudah mertua kita senang, orang tua kita senang, surga. Ya Allah, jadi harus kita jaga, pelihara hati kita ketika kita berurusan sama orang tua dan mertua nih khususnya. Jangan sampai ada yang melarang-larang ya. Kamu nih loyal sama orang tuamu sendiri, suami istri beribut begitu. Ya Allah, malu sama Allah. Malu benar kita sama Allah. Nggak ada apa-apanya yang kita berikan. Mari kita bangun dari godaan syaitan. Mari kita bangun daripada tipu daya. Itulah tipu daya syaitan supaya kita gak bisa mencium bau surga. Lihat ancaman, bukan main. Rasulullah mengancam terus.
Tapi kalau kita masih utamakan keinginan kita, nafsu kita ada tetap. Nah, takutnya inilah tanda bahwa kita orang yang celaka. Tetap mau membela diri kita di atas mertua atau orang tua kita. Kalau sudah orang tua kita, mertua, guru, kita serahkan, pasti ada baiknya. Anggaplah kebutuhan mereka kepadamu dan keinginan mereka untuk mendapat kebaikanmu dan pelayananmu sebagai suatu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, dan taufik yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepadamu. Ketahuilah bahwa berbakti kepada ibu harus melebihi daripada berbakti kepada bapak. Seperti yang telah disebutkan dalam riwayat hadis, kiranya yang menjadi penyebab ialah kepayahan yang ditanggung ibu sewaktu hamil, melahirkan, menyusui, mendidik, dan tambahan kasih sayang lebih dari sang ayah. Dulu suami-suami, saya ingat orang tua kita, kai-kai kita dulu, kalau ada apa-apa dipanggil anaknya, sudahlah nak, senangkan ibu. Ngalah dia sama istri, sudahlah nak, senangkan ibu, sudahlah nak. Begitu rata-rata. Dan alhamdulillah dapat juga istri juga yang soleh, soleha istri. Istri dipanggil suami, sudah bantu orang tuamu belum? Sudahkah bulan ini mikirkan teleponi? Setiap hari Jumat disuruh nanyain bagaimana, kurang apa si ibu, si mantunya anaknya baik, jadi nyambung. Setiap minggu itu Jumat dilihatin orang tuanya datangi di telepon. Fadilahnya seperti haji umroh diriwayatkan, orang yang mendatangi dalam keadaan hidup atau mati. Itulah yang diamalkan dulu. Suaminya nyuruh si ibu, anak-anaknya tuh hormat sama ibunya. Si ibu ini juga tahu dengan arti birrul walidain, diberitahu kepada suami cucu, sudah telepon kainya belum? Sudah salaman belum? Ditanyakan. Sudah diperhatikan belum? Setiap minggu, bahkan setiap hari tanyakan. Rumah berkah. Rumah kita berkah kalau bisa begitu. Ini pintu rahmat, pintu rezeki, doa apapun didengar sama Allah. Kenapa? Karena tahu dengan orang tua. Ketahuilah, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak menerima kebaikan dariku? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Artinya ibumu. Kemudian dia bertanya, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau SAW jawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, lalu siapa? Lalu beliau SAW menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya kembali, lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Baru beliau SAW menjawab, ayahmu. Sebagaimana seseorang berkewajiban berbuat bakti kepada kedua orang tuanya semasa mereka hidup, begitu juga hendaknya ia berbakti kepada mereka setelah mereka wafat. Di antaranya dengan cara mendoakan, memintakan ampun untuk mereka, bersedekah untuk mereka, melunasi hutang-hutang mereka, melaksanakan wasiat-wasiat mereka, menyambung silaturahmi dengan kerabat mereka, berbuat baik kepada teman-teman mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Ini semuanya termasuk kesempurnaan dalam berbakti seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis. Mendoakan dan memintakan ampun untuk orang mati yang sudah meninggal dunia, serta bersedekah untuknya sangatlah bermanfaat baginya. Oleh karena itu jangan sampai seseorang melupakan hal ini, terutama yang terkait dengan hak kedua orang tua, kerabat lainnya, dan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka, serta juga kepada kaum muslimin pada umumnya. Wallahu a'lam. Khususnya
orang tua dan muslimin tidak boleh dilupakan. Ingat, jangan kita pelit-pelit doakan orang muslimin. Tak pernah doakan muslimin, rugi kita. Setiap ada ingat doa orang tua ini doa muslimin semuanya. Sayangnya satu doa bagi-bagi, nah bagi-bagi tambah banyak lain ini doa. Kalau tambah banyak doakan orang, tambah banyak pahala. Tambah banyak pahala. Nah, yang tahu orang tua kita dulu mungkin ada tinggal sholat, takutnya ya, atau kai atau orang tua ibu. Nah, kita keluarkan ada fatwa ulama yang mengatakan 1 kali sholat itu satu mud. Kalau 1 mud 0,7 kilo, 0,7 gram, sekitar begitu lah, 7 on ya, 7 on lah amannya itu 1 kali sholat. Ada duit, beli beras untuk sedekahkan fakir miskin setiap bulan sekali ya. Ini termasuk birrul walidain. Itu juga puasanya, umurnya berapa dihitung. Pas ada rezeki, keluarkan sedekah beras. Satu hari setahun 360 hari. 360 hari kali berapa? 60 tahun. 3 kali 6, 180. Nah begitulah, hitung sendirilah gitu ya. Kalau ada rezeki, kalau enggak ada, tak usah puasanya dulu lah. Enak kalau puasa kan sedikit. Setahun cuma 30 hari, bayarin puasanya dulu. Murah beras mahal beras. Kalau 30 palingan berapa? 7 kali 3, 21. Setiap tahun kita bisa, ini birrul walidain bermanfaat. Ini harta tidak bisa kita simpan terus. Itu apa hidup? Inilah gunanya harta. Bisa nolong orang tua kita dalam kubur, itu gunanya harta. Kalau enggak, air tidak ngalir, rusak itu air, bau. Kenapa tidak ngalir airnya? Begitu juga harta disimpan. Akhirnya jadi apa? Busuk. Orang yang punya harta itu jadi rusak. Otaknya rusak, pikirannya rusak. Makan terus, gak buang air. Ujungnya ke rumah sakit, kita minta operasi. Tapi sayang, keluarnya di rumah sakit, dibedah lagi sakit, lagi darah keluar, jerit-jerit dulu. Tapi kalau kita makannya bagus, teratur, dibuang, bisa buang air, bisa buang, tidak perlu, badan sehat malah. Begitu juga sedekah, badan kita jadi sehat, rezeki kita bertambah, hidup kita nyaman, jalan rezeki dari mana-mana terbuka. Allah sayang, surga dapat semuanya. Tapi kalau kita tidak pernah, al-bakhil adu Allah, orang yang pelit ini musuhnya Allah. Tidak ada gunanya, ilmu tinggi tapi pelit, tidak dikenal. Memang butuh perjuangan, hidup ini berjuang. Mudah-mudahan Allah terima malam ini. Allah bukakan pintu rezeki yang besar, bermanfaat, barokah untuk diri kita. Allah jadikan kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada orang tua, yang bisa membanggakan, membahagiakan orang tua kita di dunia dan di akhirat. Allah berikan kita kekuatan rezeki, kekuatan beramal, kekuatan niat yang baik, hati yang baik untuk bisa menyenangkan kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak kita anak-anak yang soleh. Allah beri hidayah kepada anak kita, mantu-mantunya kita. Allah angkat segala fitnah yang ada di rumah tangga kita. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita saling cinta, mencintai, saling sayang, saling tolong menolong, saling memperhatikan, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ala hadhihi niyyah wa ma nabiya sallallahu alaihi wa ila hadratin nabi. Allah sallallahu alaihi wa Al-Fatihah dengan niat Allah berikan keselamatan, afiat kepada Asmiarna Eka Yanti.